Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum halal dan haram. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Memahami batasan antara yang diizinkan dan dilarang dalam Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Capaian dan tujuan pembelajaran. 1. Memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah. Peserta didik akan memahami konsep dan praktik ibadah sunnah serta amalan sosial. 2. Memahami makanan dan minuman halal dan haram. Peserta didik akan memahami ketentuan makanan dan minuman yang diizinkan dan dilarang. 3. Menerapkan sikap taat. Peserta didik dapat menerapkan ketaatan terhadap hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam, halal dan haram sangatlah penting dan sangat ditekankan, oleh karena itu kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Apakah pengertian halal dan haram itu? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dengan memahami arti halal dan haram, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menjalankan syariat dengan baik dan benar. Dasar hukum halal dan haram, Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Qs Al-Maidah 5:87. Al-Quran adalah sumber hukum utama, menegaskan bahwa penetapan halal dan haram adalah hak Allah SWT. Dasar hukum halal dan haram, Al-Hadis. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka ia adalah halal, dan apa saja yang dia haramkan, maka dia itu adalah haram, sedang apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan, Mafu. Riwayat Hakim dan Bazar. Al-Hadis berfungsi menjelaskan, menerangkan, dan merinci hukum-hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dasar hukum halal dan haram, ijtihad. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menggali dan menemukan hukum syariat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, MUI, berijtihad dan memberi fatwa, terutama terkait kehalalan produk. Fatwa ulama ini menjadi panduan penting bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebab-sebab halal dan haram. Zat asal. Sesuatu yang haram karena zatnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Sifat asal. Perbuatan buruk seperti judi atau syirik diharamkan. Proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa ditentukan oleh proses pembuatan atau cara mendapatkannya. Allah SWT mengharamkan sesuatu karena kasih sayangnya kepada kita. Penerapan hukum halal dan haram dalam makanan. Penerapan prinsip halal dan haram sangat krusial dalam memilih makanan dan minuman, memastikan konsumsi yang baik dan diizinkan dalam Islam. Makanan halal adalah yang diizinkan syariat, seperti buah-buahan, sayuran, dan daging hewan yang disembelih sesuai ketentuan. Kriteria halal juga mencakup kebersihan, keamanan, dan tidak membahayakan. Sebaliknya, makanan haram mencakup zat-zat yang dilarang seperti daging babi, alkohol, atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Mengonsumsi yang haram dapat membawa dampak negatif spiritual maupun fisik. Penerapan hukum halal dan haram dalam berbagai hal. Dalam hal sikap, tidak menghabiskan makanan termasuk perbuatan haram karena memubazirkan. Perilaku. Membuang sampah sembarangan merugikan lingkungan dan orang lain, termasuk perbuatan haram. Konsumsi. Masyarakat Muslim semakin sadar akan pentingnya produk halal, didukung oleh BPJPHI dan LPH. Pentingnya produk halal. Untuk menjamin produk benar-benar halal, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Produk harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, LPH, seperti LPPOM MUI, meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Abu Bakar R.A. dari Rasulullah SAW. Sekian materi hari ini, semoga dengan kita paham terkait halal dan haram, kita lebih berhati-hati dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.